Oke, baik semua, selamat datang di podcast kami. Podcast pertama yang berjudul Keluar dari Lingkaran. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Nanda Pilona. Saya Fatia Dewi. Jadi, kami dari Kriminologi Budi Luhur mengadakan podcast pertama kami yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut sebagai KDRT. KDRT ini seringkali terjadi dalam sunyi, tertutup rapat oleh rasa malu dan takut. Namun hari ini kita akan membedah mengapa keluar dari lingkaran kekerasan itu sulit, namun bukan hal yang mustahil. Banyak yang nanya nih, mengapa bertahan karena alasan demi anak atau dia akan berubah atau si pelaku akan berubah? Tapi apakah benar? Mari kita bahas dengan narasumber di depan kami. Ya. Tante boleh tahu namanya? Aku Boy. Oke. Ya, jadi narsum kita kali ini akan menceritakan tentang KDRT yang dialami. Tante boleh tahu kronologinya gimana? Kayak KDRT sendiri itu kan kadang ada tanda-tandanya ya, tapi kita suka kayak nolak gitu, kayak ngerasa oh ini bukan gitu. Ini bentuk rasa kasih sayang orang yang berbeda-beda. Ada nggak sih tanda-tanda yang mungkin diabaikan? Banyak sih sebenarnya, banyak banget ya. Terkadang kita lebih memahami pasangan ya, tetapi pasangan lupa untuk mengabaikan pemahaman kita. Sebenarnya KDRT itu sebenarnya tergantung dari manusianya. Kalaupun aku memang pernah ngalamin banyak hal ya, karena satu memang aku pekerja. Jadi pasanganku tidak bekerja, jadi dia mengabaikan. Mungkin karena aku bekerja ya, seringkali aku dihina ya kan, tapi aku tetap abaikan karena satu sisi aku bertahan untuk anak. Sebenarnya itu ya, selalu bertahan sampai dihina, sampai aku disuruh melacur ya, jual diri itu sempat terjadi. Dari situ aku mulai berpikir kan, kok sampai setega itu ya, sedangkan aku yang cari uang gitu kan. Cuma keluarga memang selalu arahkan untuk tidak pecah, karena bertahan anak itu kan akan jadi korban. Di satu sisi kita bertahan untuk anak, di lain sisi kita juga harus sakit dengan bahasa yang diutarakan dengan dia. Tapi lama-lama ya kita nggak bisa bertahan ya. Terkadang bertahan itu memang sakit, tapi ada finalnya, gitu kan? Nggak mungkin ya. Ada finalnya. Pada saat final itu ya saya memilih untuk tidak, gitu, untuk tidak bertahan. Karena satu dari ucapan kasar, terkadang dia mau bicara, mau ngebunuh selalu kayak gitu. Jadi sempat ada ancaman-ancaman gitu? Selalu. Sampai aku pisah pun dia tetap ngancam. Karena dia tidak pernah mau kasih nafkah lahir batin, tidak pernah mau kasih nafkah untuk anak satu. Itu dia haramkan untuk memberikan 1 sen pun tidak pernah mau. Tapi kalau aku boleh tanya, jadi sebelum tante nikah itu tuh udah ada tanda-tanda kekerasan belum sih? Atau kayak emang baru tahunya pas udah nikah gitu baru kelihatan? Sebenarnya kalau masalah kekerasan itu biasanya kalau aku alami itu sesudah nikah ya. Karena kan karakter seseorang itu akan terlihat pada saat kita bersama gitu. Mungkin kalau waktu next sebelum ya, mungkin dia masih manis-manis aja kan gitu. Cuma dia akan terlihat pada saat kita bersama. Itu karakter utama akan terlihat. Gitu. Kadang perempuan itu memang selalu bertahan ya. Iya. Tapi pada faktanya ada mungkin yang kuat, ada juga yang tidak, gitu kan. Tergantung dari manusianya sendiri kan. Tapi kalau untuk saya tidak. Karena memang saya selalu dihina, sedangkan saya yang banting tulang gitu loh untuk menghidupi semua. Bukan berarti dia tidak bekerja, dia bekerja, tapi ya semua dia, karena
pasanganku juga kan narkoba juga ya, jadi Oh, iya. aku nggak bisa bertahan tuh karena itu juga gitu. Jadi dia kerja tuh seenaknya dia, kasih nafkah juga seenaknya dia gitu. Aku tidak pernah menuntut berapapun yang dia berikan, setidaknya gitu kan. Dia punya tanggung jawab tapi tidak gitu. Makanya aku nggak bisa bertahan. Tadi kan tante menolak ya, sempat bilang katanya hinaan. Iya. Ada kekerasan fisik gitu nggak sih? Apalagi di hadapan anak-anak. Di depan anakku sering kali. Jadi sebenarnya aku tidak mau terjadi itu ya, karena mental anakku akan terganggu. Tapi faktanya kalau pasanganku tuh nggak bisa, udah bisa menjaga, tetap kayak gitu. Sempet mukul, sempet menghardikku. Aku pulang kerja tuh selalu bilangnya aku melacur jual diri bukan kerja. Itu yang buat aku sampai hari ini sakit ya, dan tidak mau. Aku 17 tahun sendiri, bukan berarti aku nggak menerima laki-laki, tapi karena trauma yang udah banget, jadi nggak bisa ngebuka gitu, sampai hari ini. Jadi sampai hari ini belum, maksudnya kalau misalkan ada yang ngedeketin ke tante belum nerima. Banyak yang mau, cuman nggak bisa kebuka. Jadi mungkin traumanya dalam banget ya, karena dia selalu hina aku, selalu hina. Dia itu kalau marah selalu kasar, bahasanya mau ngebunuh gitu kan, selalu seperti itu. Tapi aku memang tidak takut, karena gini, selagi aku berbicara benar, siapapun mereka, aku tidak takut. Memang faktanya perempuan, seorang istri harus menghormati suami. Iya, Tapi itu. suami yang seperti apa yang harus kita hargai dan kita hormati, gitu kan. Sekalipun dia tidak bekerja, tapi dia bisa menghargai perempuan, meratukan seorang perempuan, kita akan hormat sama dia. Apapun yang dia perintahkan, kita akan turut. Tapi pada saat kita turut semua, dia tidak ada feedback balik. Untuk apa? Bertahan sakit kan. Itu makanya sampai hari ini saya tidak punya siapa-siapa. Udah cukup sendiri aja. Tapi tadi kan tante bilang kalau kekerasan itu secara verbal gitu. Ada nggak sih kekerasan lain, kayak maksudnya kayak ke fisik gitu kekerasan? Ada. Oh, ada juga. Tapi itu ke tante atau ke aku. anak-anak? Ke Kalau aku. ke anak-anak enggak? Anakku satu doang, aku selalu jaga dia. Aku sampai alhamdulillah sih anakku bisa sama aku, karena aku tahu bukan berarti nggak percaya ya. Semua orang kan sayang sama anaknya, tapi kita bisa lihat dari kita bersama karakter dia seperti apa. Jadi aku waktu itu pas pisah, aku memang hak anak ya, karena dengan alasan memang anak itu kan di 7 tahun ke bawah tuh belum bisa ke ibu ya biasanya. Tapi aku berusaha untuk ke saya, karena aku tahu karakter bapaknya kayak gimana gitu kan, karena mentalnya memang harus dijaga benar-benar gitu. Kalau masalah fisik suka sering, cuman aku memang melawan bukan berarti aku melawan suami, tapi untuk melindungi diri gitu. Aku orang yang bukan keras juga, aku juga punya basic karakter juga, jadi dia nggak bisa sembarangan juga gitu. Makanya sampai sekarang nggak bisa ngebuka. Takut, karena sakit tuh sama aja ya. Mau kita masih muda atau udah dewasa tuh, rasa sakit tuh nggak beda, sama, pasti akan sama, jatuhnya sama. Kalau misalkan dari jarak pernikahan gitu, itu maksudnya kayak misalkan tante baru nikah, nah itu langsung ada emang KDRT atau semuanya baik-baik aja kayak pas masih Kalau awal sih baik-baik aja. Selang berapa tahun? Yang Pas tadi kan pas tante anakku TK ya. tadi kan tante bilang maaf, mantan suami tante karena pakai narkoba atau semenjak? Enggak, awal nikah tuh masih baik, masih welcome lah. Cuma kan yang tadi aku bilang, dia karakternya akan terlihat pada saat kita berjalan dengan dia. Jadi lama-lama kan kita paham nih ya, oh ini ternyata seperti ini gitu kan. Ya udah lama-lama paham. Dia memang kadang suka kalau masalah masak, misalkan kurang itu akan pasti marah. Dia selalu dihina lah. Cuma aku ya sudahlah gitu kan, gimana caranya kita mengalah. Tapi kan lama-lama ada penaltinya juga, nggak mungkin ya kita bertahan terus. Terkecuali kalau dia memang benar-benar bertanggung jawab untuk keluarga gitu kan,
dan dia menghargai posisi perempuan, karena kita bukan benda mati kan. Iya benar. Itu makanya aku punya prinsip, aku nggak akan mau dihina sama laki-laki. Bukan berarti kita nggak mau kalah dengan laki-laki gitu kan. Itu aja. Next, apa lagi? Tapi tante pernah nggak sih kayak udah kesel gitu, tante tuh nge-keep atau pernah ada pikiran buat ngelaporin mantan suami tante gitu ke pihak Kalau aku sih memang untuk ngelaporin enggak, karena aku lebih berpikir ke anakku gitu. Karena kenapa? Kalau nanti mantan suami ya, misalkan masih dalam kondisi belum bisa kan, aku laporkan dia, pasti kan nanti akan jadi mental anakku juga. Aku tidak pernah melaporkan apa-apa. Sampai pisah pun aku urus sendiri. Sebenarnya kalau memang mau diungkit banyak ya, cuma aku berpikirnya aku nggak mau seperti itu. Intinya aku pisah baik-baik, nggak ada masalah. Jadi setelah semua hal yang Tante alami dari dulu sampai sekarang, ada nggak sih mungkin yang pengen Tante sampaikan sama perempuan-perempuan yang belum nikah, yang masih muda, atau enggak mungkin perempuan yang lagi menjalani hal yang Tante jalani dulu gitu, mungkin ada yang pengen Tante sampaikan? Gini ya, kalau aku pesan sama perempuan-perempuan, jangan terlalu mudah untuk dengan bahasa laki-laki ya. Omongan-omongan. Iya, terkadang orang bicara laki-laki ini pegang apa sih omongannya kan? Bohong, bullshit. Kalau buat aku bullshit. Kita kalau dekat sama laki-laki itu bukan berarti laki-laki itu sama semua, buruk semua, enggak. Tapi tak pelajari dulu karakternya seperti apa. Kenapa sih harus dipelajari tujuannya dia tuh kemana? Gitu. Jadi kalau perempuan sekarang apalagi ya banyak udah ngeliat laki yang keren dah, aduh gitu kan, aduhai gitu kan, banyak gitu kan. Itu bener memang. Kalau aku memang berpikirnya tidak mau cari yang seperti itu. Pokoknya satu, kita next cari yang bisa terima kita dengan keadaan apapun. Kalau dengan dengan apa adanya, cuma sebatas dengan apa adanya, tidak dengan keadaan apapun. Kalau kita pegang omongannya, belum tentu dia punya feedback balik seperti yang dia bicarakan. Nggak ada. Itu buat aku nol besar. 1001 ya laki-laki yang seperti itu. Kebanyakan gitu. Terkadang laki-laki cuma bisa ngatur, ya kan? Bisa ngatur jangan kayak gini. Tapi feedback balik nggak ada kan? Nah itu. Makanya aku bilang laki-laki yang dipegang omongannya nggak ada, gitu kan? Laki-laki cuma bisa ngatur. Yang cuma bisa ngatur kita cuma donatur. Iya benar. Kan itu benar. Kalau bukan donatur nggak bisa ngatur. Kalau dia cuma ngatur doang, dia nggak jadi donatur, buat apa kita ikutin cara dia? Mau makan cinta enggak? Mau makan tampang buat apa ya kan? Tampang nggak berlaku zaman sekarang kalau buat saya. Iya benar. Gitu. Karena gini loh, kalau rumah tangga itu kan nggak 1 hari atau 2 hari. Iya. Kalau orang bicara cinta, orang bicara sayang itu 1 menit jadi. Dan paling sulit itu ngebina rumah tangga. Kenapa? Karena Tuhan menyatukan 2 hati yang berbeda. Gimana caranya kan? Nah itu makanya ya kalau lebih perempuan gampang ya dibuat kelepek-kelepek sama laki-laki, banyak gampang lah. Iya memang iya. Nggak gini loh, nggak yang muda nggak yang tua sama. Kalau perempuan sama, karena dia perempuan itu gini loh, manusia yang nggak bisa nahan buat ngelihat aduh gimana ya gitu kan, apalagi dengan bahasa yang Omongan-omongan iya. yang manis. Itu karena perempuan lemahnya di situ sebenarnya. Jadi kita udah di penghujung podcast. Iya. Aduh, Tante makasih banyak ya udah berbagi cerita ke kita, terus kasih masukan buat perempuan-perempuan yang Bahkan sekarang mungkin sedang mengalami atau yang mungkin pengen menjalani rumah tangga. Jadi untuk semua, makasih udah dengerin podcast kita hari ini, sama Tante juga. Makasih banyak ya Tante. Dan untuk perempuan-perempuan di luar sana yang lagi mungkin dalam situasi nggak enak gitu ya, dan butuh pertolongan, kalian bisa menghubungin hotline 129 dari SAPA atau Sahabat Perempuan dan Anak, yang merupakan layanan resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi sekian podcast dari kami. Aku Nanda Pilona pamit undur diri, sama Octavia Dewi pamit undur diri. ya sekian dari kami. Terima kasih. Ya, Tante makasih banyak Tante. Maaf
ngerepotin